Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin Rohdi yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimi jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, Khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri Khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid dengan penuh hikmat dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan ilmu seperti saat ini. Jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa datang tanpa terduga-duga. Sebab sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makallahi fala ya'manu makallahi illa qaumul khasirun. Yang berarti, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Yang tidak terduga-duga, tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil keputusan Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Di antara pelajaran penting dalam momentum Sumpah Pemuda ini adalah pentingnya bidang pendidikan dan semangat untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih bagi para generasi muda yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Mereka harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermakna dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu. Tubuh yang masih bugar dan akal pikiran yang masih tajam harus terus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Tantangan zaman yang akan dihadapi kelak tentunya lebih berat daripada masa sekarang. Generasi muda sekarang harus bersiap menjadi generasi yang tangguh menatap gelombang badai perubahan yang siap menghantam. Generasi muda muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin berkualitas di masa depan. Karena masa depan, agama, dan bangsa tergenggam di tangan dan terpikul di atas pundak generasi muda. Selagi pintu masih terbuka lebar,
Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Seperti kata pepatah, utubul ilma bilau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi bukan hanya dicari dan disimpan. Setelah diperoleh, ilmu juga harus diamalkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum diketahui. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila bima alima warasahu, rasahu ilma malam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan pengetahuan tentang apa yang belum ia ketahui. Bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa jatah usia kita semakin menipis. Sementara itu, kita tidak tahu kapan hembusan nafas kita berakhir. Masa muda tidak memiliki apapun untuk menjamin diri kita sampai ke masa tua. Oleh karenanya penting kita insafi untuk menjadi masa muda sebagai langkah persiapan untuk masa-masa selanjutnya. Lebih-lebih masa keabadian nanti. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat, dan semangat tinggi itu hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung manfaat di dalamnya. Baik manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain, bahkan alam sekitarnya. Jika kita benar-benar memegang hadis ini, maka niscaya hidup akan terasa begitu memiliki arti dan insya Allah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak menyesal di kemudian hari dan hari kemudian. Sebagian dari kita ada yang sudah melalui masa mudanya, ada pula yang tengah menjalani masa mudanya. Namun yang perlu ditekankan dari semuanya itu adalah bukan tentang berapa umur kita, melainkan bagaimana cara kita untuk mengisinya. Jangan sampai kita membiarkan masa muda kita atau masa muda orang-orang di sekitar kita terlewat begitu saja tanpa mengukir hal-hal yang bermanfaat dan baik lainnya. Sebagaimana lazimnya semangat muda, keinginan menjadi yang terunggul, terdepan, dan terbaik adalah hal-hal yang sulit untuk dihindari. Bahkan dalam banyak hal, semangat ini cenderung untuk dipelihara. Oleh karenanya, penting kita menengok hadis Nabi tentang seperti apakah sejatinya orang-orang terbaik itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man yurja, khairuhum man yu'manu syarruhu." Yang berarti sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Di antara yang bisa dijadikan pedoman dari hadis ini adalah bagaimana seorang pemuda dengan dayanya membawa ketentraman pada lingkungan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairukum nasi anfu'ahum linnas." Sebagaimana sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari hadis ini, selain membawa ketentraman, pemuda yang ingin jadi terbaik haruslah pula paling memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian uraian tentang perlunya menjaga masa muda kita atau orang-orang di sekitar kita dan mengisinya dengan hal-hal yang bermakna. Karena kita tahu bahwa pemudalah yang akan menjadi nahkoda-nahkoda kehidupan selanjutnya. Pemimpin, tokoh, dan orang terkemuka pada saatnya akan digantikan oleh mereka-mereka yang sekarang tengah menjalani masa muda. Dalam suatu kajian, seorang ustadz berkata bahwasanya laki-laki yang gentleman itu bukanlah laki-laki yang menyombongkan siapa itu ayahnya, siapa itu moyangnya. Laisal fata yakulu kana abi walakin yakulu ha anada. Tapi pemuda yang baik, pemuda yang gentleman adalah yang berkata, inilah diriku, inilah yang aku miliki. Semoga saja kita dan generasi muda kita bisa senantiasa memberikan kebaikan, manfaat, dan ketentraman kepada sekitar kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'ani wa azim wa nafni wa iyyakum bima fihi man ayatu wa zikrul hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa as innal insanu lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Aku ikoi hada wastagfirullahu wa lakum fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minah al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma salim Islam wal muslimina fi Uighur. Allahumma salim Islam wal muslimina fi Rohingya. Allahumma salim Islam wal muslimina fi kulli makan. Ya Hanan. Ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Goni, ya Mugni, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Dawahu fiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli qouli hada astagfikum ala kulli oto'i wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.